Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak ibu semua. Semoga Siang, Bu. bagaimana Siang, kabar Bu. pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Alhamdulillah sehat baik, ya. Bu. Alhamdulillah ya, semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun dalam masa pandemi seperti ini ya, semoga tidak ada yang terkena virus pandemi. Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan saat ini pada mata pelajaran biologi dengan ibu sendiri. Sebelumnya, walaupun kita belajar online, ibu harap murid-murid semuanya, Nanda semuanya sabar serta tetap semangat ya. Tetap semangat belajarnya, tetap sabar menghadapi pandemi ini. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan jangan patah semangat ya, walaupun kita belajarnya melalui aplikasi Zoom. Karena kata pepatah, belajarlah kamu seakan hidup selamanya dan beribadahlah seakan akan mati besok. Nah, sebelum kita mulai pelajaran ini, Ibu akan ambil absen ya. Pertama ada Anissa Aulia Rosi. Apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya Hadir, Bu. Anissa Edwin. Hadir. Mungkin Anissa Edwin Sepertinya ada masalah dengan bisa, jaringan. Bu. Diani Citra Rosi. Selanjutnya Salsabila Gladys. Hadir, Bu. Hadir, oke. Alhamdulillah ya. Dengan semua Ananda semua hadir pada pertemuan kali ini, itu udah membuktikan kalau Ananda semua udah semangat dalam pembelajaran kitab kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar semuanya lancar nanti sampai akhir ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pernahkah anak-anak ibu semua berpikir, nih, tangan ibunya, kenapa tangan kita bisa bergerak? Atau coba gerakan kepalanya, nah kenapa tuh bisa bergerak? Atau mata Ananda itu pas kena debu, otomatis tertutup dia ya, ketika kena debu. Nah, itu kenapa dia tertutup? Nah, jadi pernah nggak Ananda itu berpikir, apa tuh yang membuat dia mata kita tertutup itu? Nah, tentu itu tuh yang bekerja pada tubuh kita adalah saraf. Nih, kenapa tangan kita bergerak, kenapa kepala kita, kenapa mata bisa bergerak, itu yang bekerja pada tubuh kita adalah saraf kita, saraf pada tubuh kita sini. Nah, untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menampilkan PPT pada materi kita ini, yaitu tentang sistem saraf. Nah, ada nampak PPT-nya Ananda semua? Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Kelihatan, Bu. Ada jelas, Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya Ibu minta maaf ya kalau ada suara seperti suara motor lewat atau mobil lewat, itu dikarenakan rumahnya di tepi jalan.
tunggu. Oke, dari awal mana dia ya? Nah, ini. Kita akan belajar tentang sistem saraf. Nah, sebelumnya komponen pada sistem saraf ini yang akan kita belajar itu ada sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Setelah kita mempelajari dari 1, 2, 3 ini, maka kita akan mempelajari selanjutnya itu kelainan atau gangguan. Kita akan mengetahui apa-apa saja kelainan pada sistem saraf. Nah, pertama tentu kita harus mengetahui apa fungsi dari sistem saraf tersebut. Nah, secara umum sistem saraf pada manusia itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama dia tuh mengumpulkan informasi dari luar tubuh. Ini adalah fungsi dari saraf sensorik. Pertama dia dikumpulkan. Selanjutnya informasi yang telah dikumpul tersebut akan mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Otak dan sumsum tulang belakang ini adalah saraf pusat kita. Nah, setelah dikumpulkan, dikirim, selanjutnya diproses. Informasi tersebut diproses di otak dan sumsum tulang belakang. Nah, ini adalah fungsi integrasi. Setelah dikumpulkan, dikirim, diproses, barulah dikirim lagi ke otot kita, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Fungsi ini adalah fungsi dari saraf motorik. Nah, seperti itulah. Setelah kan pertama informasi dikumpulkan, seperti contohnya ketika kamu dicubit oleh teman kamu, lalu kulit akan menerima respon tersebut, lalu dia dikirimkan ke otak. Nah, ketika di otak diproses, apakah setelah diproses baru dikirim lagi ke otot, apa responnya, apakah responnya menangis atau membalas cubit orang itu lagi atau hanya terdiam. Nah, itulah nanti proses pada sistem saraf di tubuh kita itu. Selanjutnya, nah ini adalah sel saraf. Bentuknya, gambarnya kira-kira seperti ini ya, Nak. Nah, yang ini adalah badan sel. Yang warna hijau adalah nukleus. Tidak selalu warna hijau ya, tergantung gambarnya. Lalu yang seperti akar-akar serabut ini, itu adalah dendrit. Nah, yang panjang ini adalah akson. Lalu akson ini ada yang ditutupi oleh selubung myelin. Di tengah-tengahnya itu ada sel Schwann. Nah, antara selubung myelin satu dengan selubung myelin yang lain, itu ada namanya nodus Ranvier. Nah, pada ujung akson nanti akan terdapat ujung akson yang lainnya. Nah, jadi dia itu nanti inilah saraf yang akan mengatur aktivitas tubuh kita melalui rangsangan yang kita dapatkan tadi ya. Nah, ini dia. Sel saraf atau neuron adalah unit fungsional terkecil dari sistem saraf yang menyusun jaringan saraf. Nah, sel saraf yang berkelompok selain di sistem saraf pusat disebut ganglion. Yang berkelompok di sistem saraf pusat disebut nukleus. Nah, ini ada fungsi dari struktur sel saraf. Nah, dendrit itu dia menerima rangsangan. Nah, ini dia ya yang ditunjukkan pada A ini. Dendrit inilah yang pertama kali akan menerima rangsangan. Nah, selanjutnya yang B, yang ini, badan sel nih atau perikarion. Nah, dia tuh nanti berfungsi memproses rangsangan. Setelah si dendrit ini menerima rangsangan, lalu di badan sel ini nanti dia diproses. Nah, badan sel ini mengandung misel dan adalah sebagai alat sintesis protein. Selanjutnya ada akson. Nah, akson tuh yang ini, yang panjang ini. Tadi udah ada dibilang juga kan. Nah, dia tuh berfungsi menghantarkan rangsangan menuju sinapsis dan diselubungi myelin. Ujung awal akson disebut akson hillock dan ujung akhirnya disebut akson terminal. Lalu ada sel Schwann. Sel Schwann yang di tengah-tengah tadi ya, merupakan sel glia penunjang sel saraf berupa lemak yang berfungsi menghasilkan selubung myelin tadi. Nah,
Ini dia menghasilkan selubung myelin tadi. Nah, apa itu selubung myelin? Nah, dia tuh yang ini berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi pada akson ini. Nah, ada pula penghubung antara selubung myelin dengan myelin itu adalah nodus Ranvier atau celah gitu ya. Ini kan ada nampak seperti celah-celah gitu. Nah, fungsinya tuh untuk mempercepat hantaran rangsangan tadi. Selanjutnya ada sinapsis. Nah, ini dia ya, atau ujung akson ini, dia tuh meneruskan rangsangan ke saraf-saraf selanjutnya. Jadi mereka ini semuanya saling berhubungan ya, antara dendrit sampai ke sinapsis ujung akson ini. Mereka semuanya bekerja sama. Adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, bagaimana struktur jaringan saraf? Nah, jika jaringan saraf sensorik itu bentuknya dendritnya itu panjang dan aksonnya pendek. Kalau interneuron dendritnya pendek dan aksonnya ada yang panjang dan ada yang pendek. Selanjutnya itu saraf motorik. Nah, saraf motorik ini adalah kebalikan dari saraf sensorik, di mana dia dendritnya panjang, dendritnya pendek, aksonnya panjang. Kebalikan ya kalau dari sensorik. Sensorik dendritnya yang panjang, aksonnya yang pendek. Selanjutnya, nah berdasarkan juluran sitoplasmanya, neuron tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ada pertama ini unipolar, uni ya yang artinya satu ya, yaitu neuron yang memiliki satu juluran sitoplasma pada badan selnya. Ini kan tadi badan sel ya, lalu mana julurannya? Nah ini, yang sedikit ini adalah julurannya. Yang sedikit ini adalah juluran, cuma satu julurannya, maka disebut unipolar. Biasanya ini terdapat pada saraf sensorik. Yang kedua yaitu bipolar. Yang dimana artinya B itu 2. Jadi ini neuronnya itu memiliki 2 juluran sitoplasma pada badan selnya. Nah, yang mana dia 2? Nah, ini kan badan selnya. Nah, yang 2 tuh ini 1, 2. Berarti dia punya 2 juluran. Contohnya itu ada pada alat indera kita seperti telinga, mata, hidung gitu. Yang ketiga apa lagi? Multipolar. Yang artinya lebih dari 1. Banyak ya, kayak multi talenta. Berarti banyak talentanya dimiliki oleh anak itu. Nah, di sel juga ada multipolar namanya, yaitu neuron yang memiliki 1 akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Nah, ini dia, 1 akson dan banyak dendrit pada badan selnya. Nah, nampak ya pada gambarnya. Selanjutnya, sistem saraf pusat. Nah, kita lanjut, itu sistem saraf pusat meliputi otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kedua sistem ini dilindungi oleh suatu selaput yang disebut meninges. Nah, jadi sistem otak dan medula spinalis ini dilindungi oleh selaput yang nama meninges. Nah, meninges ini lagi terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada lapisan piameter, adalah lapisan terdalam. Lalu ada lapisan arakonoid, lapisan tengah. Lapisan antara lapisan dalam dengan lapisan luar. Lalu ada durameter, lapisan terluar. Jadi ada 3 ya, terdalam, tengah, dan luar. Yang tengah ini antara, berarti ya akronoid nih. Lalu sistem saraf pusat ini tadi udah dibilang ya ada 2, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Otak merupakan organ vital. Nah, yang mengatur segala koordinasi sistem tubuh, termasuk sistem saraf. Jadi otak ini adalah organ vital. Dia tuh mengatur semua aktivitas yang kita lakukan ini. Lalu otak ini dilindungi oleh selaput meninges.
selaput ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada perimeter, radial, merupakan selaput paling dalam yang menyusun sistem saraf pusat dan banyak mengandung pembuluh darah. Banyak pembuluh darah pada perimeter tadi. Lalu ada akronoid, merupakan selaput tipis yang berada di antara perimeter dan durameter. Jadi akronoid ini di tengah-tengah antara perimeter dan durameter. Selanjutnya durameter, lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak. Nah, durameter ini adalah lapisan paling luar ya. Ingat itu ya Ananda, nanti kalau keluar di ujian. Lalu otak ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Apa aja itu? Otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Untuk otak depan merupakan pusat berpikir, kecerdasan, dan merupakan pusat pengendali semua gerak sadar. Lalu kalau untuk otak tengah, dia tuh berfungsi menjaga keseimbangan. Bagaimana dengan otak belakang? Nah, otak belakang ini dia terdiri dari medula oblongata atau sumsum lanjutan dan cerebellum otak kecil. Nanti ada gambarnya. Selanjutnya. Nah, ini dia gambar otak tadi ya. Nah, jadi tadi otak terbagi antara otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Mana dia otak depan? Nah, ini dia yang terdiri dari cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Lalu, mana otak tengah? Ini dia ya. Nah, antara otak depan dan otak belakang itu adalah otak tengah. Selanjutnya, otak belakang. Yang mana dia? Nah, ini ada pons paroli, medula oblongata, dan cerebellum. Lalu lanjutan sumsum tulang belakang yang nanti akan terhubung ke tulang belakang kita ya, sumsum tulang belakang. Jadi itu ya diingat ya anak-anak semua. Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya itu sumsum tulang belakang. Merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pusat yang menghubungkan sistem saraf tepi dengan saraf pusat. Jadi antara saraf tepi dengan saraf pusat itu dihubungkan oleh sumsum tulang belakang tadi. Sumsum tulang belakang dilindungi oleh tulang serviks, torak, lumbar, dan sakral. Terdapat 31 pasang saraf pada tulang belakang yang tersebar dari tengkorak hingga tulang ekor. Nah, ini dia selanjutnya, saraf tepi. Nah, saraf tepi ini terbagi lagi dia menjadi 2 macam, yaitu ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Atau disebut juga ini, sistem saraf sadar ini sel saraf somatik. Sedangkan yang tidak sadar yaitu sel saraf otonom. Selanjutnya, nah, sistem saraf sadar atau sel saraf somatik bekerja atas kesadaran dan kemauan kita sendiri. Contohnya yaitu gerakan secara sadar, yaitu makan, mandi, dan lain-lainnya. Ini Ananda semua belajar hadir pada ruang Zoom ini itu dilakukan secara sadar kan? Berarti itu yang bekerja adalah saraf sadar. Nah, saraf ini meneruskan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak, dan meneruskan ke semua kerangka tubuh. Sistem saraf sadar ini terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 saraf spinal. Selanjutnya, itu sistem saraf tidak sadar atau juga disebut dengan sel saraf otonom. Otonom itu apa artinya? Dia bekerja sendiri ya. Ada contoh kalau kalian belajar PPKN, nah Anda semua kan ada belajar daerah otonom, yaitu daerah yang mengatur semua peraturannya itu diatur oleh sendiri tanpa campur tangan daerah pusat. Nah, itu dia saraf juga gitu. Ada yang otonomnya dia bekerja tanpa disadari.
dia bekerja sendiri. Nah, secara otonom aja dan tidak bekerja di bawah kehendak saraf pusat. Contohnya apa? Yaitu contoh denyut jantung kita, perubahan pupil mata, pengeluaran keringat, dan lain-lainnya. Kita nggak sadar kan, kecuali kita megang denyut jantung kita, baru dia terasa. Dia tidak sadar, soalnya kalau sadar kita denyut jantung kita, kalau kita lupa, yang namanya manusia sering lupa, lalu mati kan, kita bisa mati, kita denyut jantung kita tidak berdenyut. Makanya dia bekerja tanpa sadar. Maupun itu bagian dalam ini, apakah itu lambung atau hati, dia bekerja tidak sadar. Nah, selanjutnya itu, sistem ini meneruskan impuls dari reseptor menuju saraf sensorik. Sensoris lalu dilanjutkan ke sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang. Lalu impuls kemudian diteruskan secara motoris dan otot atau kelenjar target. Nah, sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu ada sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Nah, sistem saraf simpatik dan parasimpatik akan bekerja pada organ target yang sama dengan sifat yang bertolak belakang. Jadi antara parasimpatik dengan simpatik, dia bekerja selalu bertolak belakang. Nah, selalu dia bekerja bertolak belakang ya, nak. Ibarat kucing dan anjing. Nah, selalu dia itu bertolak belakang, tapi dia tidak bertengkar ya. Nah, mana dia? Nah, ini dia. Parasimpatik. Ketika parasimpatik membesarkan pupil, sedangkan simpatik akan mengecilkan pupil kita. Ketika parasimpatik menstimulasi cairan ludah, maka simpatik akan mencegah pengeluaran cairan ludah. Ketika parasimpatik menurunkan frekuensi detak jantung, maka simpatik akan meningkatkan frekuensi detak jantung. Ketika parasimpatik membuat bronki ini ya berkontraksi, maka simpatik akan membuat bronki berelaksasi, bersantai dia. Ketika parasimpatik menstimulasi sekresi dan gerakan peristaltik, nah simpatik dia selalu berlawanan. Dia mencegah sekresi itu dan mencegah gerakan peristaltik itu. Ketika parasimpatik menstimulasi pengeluaran cairan bedu, maka simpatik akan mengubah glukogen menjadi glukosa. Ketika parasimpatik membuat kantung empedu berkontraksi, maka simpatik berlawanan dengan parasimpatik. Dia mencegah kantung empedu berkontraksi. Jadi antara parasimpatik dan simpatik ini selalu bekerja berlawanan pada organ yang sama. Itu konsepnya ya, dia berlawanan ya pada organ yang sama. Selanjutnya, nah ini adalah saraf sensorik tabel di mana saja berada saraf sensorik dan di mana saja berada saraf motorik ini. Nah, ketika di hidung itu ada saraf sensorik, yaitu di reseptor hidung. Tapi tidak ada dia saraf motorik. Nah, ketika di mata, saraf sensorik itu berada di bagian retina namanya ya. Dan ini ada juga daerah wajah. Nah, saraf sensoriknya ada di kulit wajah, rahang gigi, kelenjar air mata. Saraf motoriknya di mana? Nih, otot pengunyah. Nah, pendengaran, yaitu telinga ya. Saraf sensoriknya di mana? Di koklea, saluran semikular telinga, tapi tidak ada dia saraf motoriknya. Lalu ada indera pengecap dan pencernaan. Nah, saraf sensoriknya itu pengecap di lidah belakang. Saraf motoriknya ada itu kelenjar ludah, otot penelan di laring. Kalau untuk otot itu di sekitar leher dan pundak kita ini ada saraf sensorik dan saraf motorik. Ada dia kedua-duanya. Ada saraf sensoriknya dan ada saraf motoriknya. Begitupun dengan pada otot-otot di lidah kita. Selanjutnya. Nah, ini selanjutnya. Itu zat psikotropika. Zat di mana zat
psikotropika ini yang akan mempengaruhi saraf-saraf pada tubuh kita nantinya. Nah, berdasarkan pengaruh zat psikotropika ini dibedakan menjadi tiga. Dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu ada stimulan. Nah, stimulan ini bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui hipotalamus tadi. Contohnya itu ada pada kafein, nikotin, amfetamin, kokain, ritalin, dan teman-temannya yang lain. Jadi dia bersifat menstimulasi. Yang kedua itu ada depresan. Dia itu mengurangi kegiatan sistem saraf pusat. Nah, dia mengurangi kegiatan sistem saraf pusat kita ya. Nah, contohnya itu ada alkohol, kalium, barbitural, opium, kodein, morfin, metadon, dan teman-temannya yang lain ya. Lalu yang ketiga yaitu ada halusinogen. Bersifat mempengaruhi persepsi penglihatan, pendengaran, dan respon emosional. Halusinogen ini menyebabkan para pengkonsumsinya berhalusinasi, perasaan melayang, hilangnya konsentrasi dan perhatian, dan penurunan berat badan. Contohnya ada LSD nih, STP, mesakolin, sabu-sabu. Nah, sabu-sabu juga ya, dia itu akan menyebabkan penggunanya berhalusinogen. Nah, kalau pada bidang kedokteran, ini dimanfaatkan ketika pasien akan dioperasi. Nah, ketika pasien akan dioperasi, baru dia dikasih ini dengan takaran yang sudah, dengan takaran yang ada takarannya gitu. Kalau kita memakainya berlebihan, tentu ini sangat mengganggu saraf kita nantinya ya. Tahapan rusaknya sistem saraf kita saat kita mengkonsumsi zat psikotropika. Nah, ini dia. Menurunnya daya koordinasi tubuh karena kekurangan neurotransmitter dopamin yang menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan. Jadi, impuls yang kita terima tadi itu dia tidak dapat diteruskan. Sarafnya itu udah rusak. Karena apa? Karena zat psikotropika tadi. Ketika zat psikotropika tadi dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh ya secara berlebihan. Muncul gejala hilangnya kendali otot, jantung lemah, terganggunya peredaran darah, rusaknya alat pernafasan, tubuh gemetar, jalan semboyong, daya ingat menurun, dan turunnya berat badan. Nah, ini bagi Ananda semua, daya ingat menurun ini itu sangat berbahaya. Karena Ananda semua masih dalam proses pembelajaran gitu, masih dalam proses belajar, mengingat pelajaran. Makanya jangan ya konsumsi zat-zat psikotropika ini. Selanjutnya itu ada zat psikotropika tersebut menimbulkan adiksi, sehingga pengguna menjadi kecanduan. Nah, sehingga penggunanya menjadi kecanduan. Makanya orang yang sudah sekali mencoba zat psikotropika, maka selanjutnya dia akan ketagihan, kecanduan, karena dia zat itu bersifat adiksi. Makanya ya, Anda semua jangan pernah mencoba rokok. Nah, apalagi rokok itu sangat membuat orang kecanduan. Ketika mencoba satu batang rokok, tidak akan puas, akan lanjut coba lagi. Ketika overdosis itu nanti ya kita bahas setelah ini. Lalu orang yang kecanduan akan mengalami penumpukan zat-zat racun di hati, sehingga dapat menimbulkan kanker hati atau sirosis hati. Hati kita akan berfungsi untuk menetralisirkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ketika racun pertama masuk, belum selesai dinetralkan, belum selesai diproses, racun kedua udah masuk karena kita kecanduan tadi. Semakin banyak racun-racun itu masuk ke dalam hati kita, maka akan terjadi penumpukan zat-zat beracun tersebut. Sehingga hati kita itu akan terganggu, maka dapat menyebabkan kanker hati. Nah, selanjutnya
Nah, ini dia gangguan pada sistem saraf. Ya, gangguan pada sistem saraf atau disebut juga dengan kelainan. Nah, ketika kita mengkonsumsi zat psikotropika secara dalam jumlah yang banyak, overdosis itu juga dapat mengganggu pada sistem saraf kita. Di sini Ibu menampilkan 7 saja. Itu ada stroke, disebabkan oleh kerusakan pada otak yang dipicu oleh terhalangnya aliran darah di pembuluh darah dalam otak. Yang kedua, meningitis, merupakan infeksi radang pada lapisan meninges pada otak. Nah, tadi ada ya kita belajar lapisan meninges ya yang melindungi bagian otak. Nah, ketika itu lapisan itu sudah terinfeksi, maka kita akan mengidap penyakit meningitis. Lalu ada koma. Nah, orang yang koma ini dia tidak sadarkan diri karena dia tidak bisa menerima rangsangan stimulus. Itu ada gangguan pada sarafnya yang menyebabkan dia koma. Ada tremor, merupakan kondisi tubuh dan alat gerak tidak bisa menahan goncangan tubuh. Tubuhnya bergerak sendiri aja, apakah itu dia menampar tubuhnya sendiri tanpa disadari. Dia padahal dia tidak ingin menampar dirinya itu, tapi karena sarafnya itu sudah rusak, makanya seperti itu dia ya. Itu nama penyakitnya tremor. Lalu ada Parkinson, merupakan kelainan otak yang ditandai dengan gemetar, sulit berjalan, dan bergerak. Lalu ada sklerosis ganda, merupakan penyakit pada sistem saraf pusat karena mengalami kemampuan saraf dalam menghantarkan impuls ke otak. Jadi ada gangguan pada sarafnya itu sehingga dia tidak bisa menerima atau menghantarkan impuls tadi dari ke otak ya. Lalu ada rabies. Nah, rabies ini kan disebabkan biasanya oleh gigitan hewan ya. Seperti anjing, kucing, kera ya. Nah, rabies ini adalah ketika yaitu infeksi akut pada susunan saraf yang disebabkan oleh virus. Jadi itu ada virusnya ya pada gigitan hewan tadi yang menyebabkan gangguan saraf pusat kita terganggu. Nah, di sini Ibu hanya menampilkan 7 gangguan atau kelainan pada sistem saraf. Selanjutnya, Ananda Ibu akan mencari apa saja lagi kelainan-kelainan pada sistem saraf kita ini. Contohnya kayak ada tuh migrain. Migrain juga merupakan kelainan atau gangguan pada saraf kita di mana suplai oksigen itu kurang ke otak. Nah, jadi tugas Ananda semuanya cari lagi gangguan pada sistem saraf selain dari 7 yang Ibu sebutkan ini. Dan tugasnya dikerjakan tulis tangan, dikumpul minggu depan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekian materi kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, proses belajar dan mengajarnya berjalan dengan lancar. Semoga anak-anak Ibu pada masa pandemi ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun masa pandemi ini kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi tidak apa-apa ya. Kita tetap sabar. Tetap di rumah saja dan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kita terhindar dari penyakit ini. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.